Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kedua ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri sendiri adalah suatu bab yang digunakan untuk membuktikan rumus. Ada dua cara untuk membuktikan rumus. Yang pertama, ruas kiri diubah menjadi ruas kanan ataupun ruas kanan diubah menjadi ruas kiri. Bisa dipilih salah satu tergantung nanti bentuk soalnya. Kemudian identitas trigonometri itu kan ada banyak ya. Ada sinus, kosinus, tangen sampai dengan kotangen. Di sini kalau selain sinus dan kosinus berarti harus diubah menjadi sinus dan kosinus. Berarti tangen, kotangen, sekan, kosekan itu harus diubah menjadi sinus dan kosinus atau paling tidak mengandung sinus dan kosinus. Seperti itu. Di sini ada beberapa rumus yang perlu kalian tahu. Itu yang pertama itu adalah sinus alfa. Di sini bisa menggunakan alfa, beta, gamma ataupun huruf-huruf yang lain, itu bebas, sama aja. Sinus alfa itu sama dengan 1 dibagi kosekan alfa. Kemudian kalau sinus alfa itu sama dengan 1 dibagi kosekan alfa, bisa juga kalau kosekan alfa itu sama dengan 1 dibagi sinus alfa. Seperti itu ya. Yang kedua, kosinus alfa itu sama dengan 1 dibagi sekan alfa. Begitu pula dengan sekan alfa itu berarti sama dengan 1 dibagi kosinus alfa. Yang ketiga, tangen alfa itu sama dengan 1 dibagi kotangen alfa. Berarti di sini kotangen alfa itu sama dengan 1 dibagi tangen alfa. Kemudian tangen alfa sendiri itu bisa diubah menjadi sinus alfa dibagi dengan kosinus alfa, dan kotangen alfa itu bisa diubah menjadi kosinus alfa dibagi dengan sinus alfa. Ini adalah rumus dasarnya, dan tambahannya 1 ditambah dengan tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa, dan 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kemudian yang udah kalian pasti tahu itu adalah sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Ini yang di sini bisa diubah-ubah ya. Misalkan di sini kalau 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa, berarti misalkan di sini 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Berarti kalau kalian ubah menjadi tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa dikurangi 1, atau yang ruas kiri pindah ke ruas kanan, seperti itu ya. Kalau yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Itu berlaku untuk di identitas juga. Seperti itu untuk rumusnya. Untuk contoh soalnya kita perhatikan. Untuk yang dasar dulu ya. Contoh soal yang pertama adalah sinus A dikalikan kotangen A sama dengan kosinus A. Di sini kalian harus membuktikan bahwa sinus A dikalikan kotangen A itu sama dengan kosinus A. Kunci yang pertama, kalian bisa merubah ruas kiri menjadi ruas kanan ataupun sebaliknya. Ruas kanan dirubah menjadi ruas kiri. Tapi yang perlu kalian tahu di sini, kalian lihat komponennya di sini itu banyak yang mana. Ruas kiri sama ruas kanan itu kan komponennya banyak yang ruas kiri. Di sini ada sinus A dikalikan kotangen A, sedangkan kalau di ruas kanan itu kan hanya ada kosinus A. Di sini berarti yang kalian uraikan adalah ruas kiri disamakan dengan ruas kanan. Jadi kita mulai dari ruas kiri. Di sini ruas kirinya itu adalah sinus A dikali dengan kotangen A. Yang perlu kalian uraikan di sini adalah tadi di aturan yang ketiga itu, selain sinus dan kosinus harus diubah menjadi sinus dan
kosinus. Berarti kotangan ini harus kalian ubah menjadi sinus dan kosinus. Dari rumus didapatkan bahwa kotangan itu sama dengan 1 dibagi tangen A atau kosinus A dibagi sinus A. Kalian harus merubahnya ke yang hampir mirip dengan ruas kanannya. Kalau kotangan A itu kalian rubah menjadi kotangan A, itu kan bisa dirubah menjadi 1 dibagi tangen A. Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Dia bisa berbentuk sinus atau kosinus, tapi kan harus diubah lagi. Lebih baik jika kotangan ini langsung diubah menjadi kosinus dibagi sinus, begitu ya. Jadi meskipun ada 2 pilihan, kalian bisa memilih yang paling mudah. Kalau sudah seperti ini, sudah bentuk sinus atau kosinus, tinggal kalian lihat lagi depannya. Sinus A dikali kosinus A dibagi sinus A. Di sini bisa dikanselasi atau dicoret. Jadi intinya, identitas trigonometri ini bisa terbukti ketika kalian itu selesai dalam menkanselasi. Ada yang dikanselasi, itu berarti sudah ketemu jalannya. Berarti ini sinus A dikalikan kotangan A sama dengan kosinus A. Berarti di sini kalau kalian lihat sinus A dikali kotangan A ya. Kalau kalian lihat di sini sinus A dikali kotangan A sama dengan kosinus A. Ini sudah terbukti. Jadi sinus A dikalikan kotangan A itu sama dengan kosinus A. Maka di sini bisa ditulis terbukti. Seperti itu ya. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini adalah sinus B dibagi 1 min kosinus B ditambah 1 kali kosinus B dibagi sinus B. Di sini kalian tadi yang pertama dilihat dulu komponennya. Komponen ruas kiri ataupun ruas kanan itu banyak yang mana. Jikalau itu banyak yang kiri, berarti memilih yang kiri. Kalau banyak yang kanan, berarti yang diuraikan yang kanan. Atau ruas kiri sama dengan ruas kanan, atau sebaliknya, ruas kanan sama dengan ruas kiri. Kalau ini, soal ini, berarti dia komponennya kan sama. Berarti kalau komponennya sama, kalian bisa menguraikan, bisa ruas kiri, bisa ruas kanan yang diuraikan. Misalkan di sini kalian menguraikan yang ruas kiri, berarti kalian memilih sinus B dibagi 1 min kosinus B. Kalau kalian memilih yang ruas kanan, berarti di sini 1 ditambah kosinus B dibagi sinus B. Caranya sama, kalian memilih ruas kiri atau ruas kanan. Kalau ruas kiri ataupun ruas kanan, ini karena bentuknya adalah 1 plus dan 1 min, berarti caranya adalah dirasionalkan atau dikalikan dengan sekawannya. Sinus B dibagi 1 min kosinus B, itu akar sekawannya adalah 1 ditambah kosinus B dibagi dengan 1 ditambah kosinus B. Kalau kalian memilih ruas kiri, berarti kalian merasionalkan cara yang begini. Kalau di ruas kanan, karena di sini sudah 1 plus kosinus B, berarti merasionalkannya adalah 1 min kosinus B dibagi 1 min kosinus B. Kebalikannya, kalau di soal itu sudah plus, merasionalkannya min. Kalau di soal itu sudah negatif, merasionalkannya berarti positif. Di sini sama aja ya, kita memilih yang ruas kiri. Berarti di sini 1 min kosinus B sudah kalian rasionalkan, tinggal kalian kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sinus B dikalikan 1 plus kosinus B, berarti di sini hasilnya tetap sama. Berarti sinus B dikalikan 1 plus kosinus B untuk yang bagian pembilang. Untuk yang bagian penyebut, 1 min kosinus B dikalikan 1 plus kosinus B. Kalian harus ingat, kalau A plus B dikalikan A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini berlaku juga di
contoh soal ini. Berarti 1 min kosinus B dikalikan 1 plus kosinus B, berarti 1 dikali 1 itu adalah 1. Negatif kosinus B dikalikan positif kosinus B adalah negatif kosinus kuadrat B. Seperti itu ya. Kemudian di sini sinus B dikalikan 1 plus kosinus B ini sudah tidak bisa diubah lagi. Yang bagian penyebut yang kalian lihat 1 min kosinus B. Tadi di rumus itu ada sinus kuadrat B ditambah kosinus kuadrat B itu sama dengan 1. Berarti kalau 1 min kosinus kuadrat B itu hasilnya sama dengan sinus kuadrat B. Maka di sini 1 min kosinus kuadrat B diubah menjadi sinus kuadrat B. Maka di sini bisa terbukti sinus B dikalikan 1 plus kosinus B dibagi dengan sinus kuadrat B itu bisa kalian coret atau kalian kanselasi di sini karena sudah sama ya. Sinus dicoret dengan sinus kuadrat B, maka yang bagian pembilang tinggal 1 plus kosinus B dibagi dengan sinus B. Kita lihat di soal. Sinus B dibagi 1 min kosinus B sama dengan 1 plus kosinus B dibagi sinus B. Kok di sini sudah terbukti ya, setelah diuraikan berarti menjadi 1 plus kosinus B dibagi sinus B. Jadi sinus B dibagi 1 min kosinus B itu sama dengan 1 plus kosinus B dibagi dengan sinus B. Maka ini sudah terbukti. Caranya seperti ini. Satu lagi untuk contoh soalnya, yaitu tangen X dikalikan sinus X ditambah kosinus X sama dengan sekan X. Di sini yang pertama tadi dilihat adalah yang ruas kiri sama ruas kanan itu komponennya banyak yang mana. Kalau banyak yang ruas kiri berarti dibuktikan yang ruas kiri, kalau banyak yang ruas kanan berarti dibuktikan yang ruas kanan. Asalkan hasilnya itu nanti bisa sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan ataupun ruas kanan sama dengan ruas kiri. Di sini yang paling banyak komponennya adalah yang ruas kiri. Berarti dari tangen X dikalikan sinus X ditambah dengan kosinus X itu harus kalian uraikan terlebih dahulu. Berarti di sini berarti ruas kiri ya. Berarti di sini tangen X dikalikan sinus X ditambah kosinus X. Yang harus dirubah tadi, jika belum berbentuk sinus atau kosinus, diubah dulu menjadi bentuk sinus ataupun kosinus ya. Berarti di sini tangen X itu bisa diubah menjadi sinus X dibagi dengan kosinus X dikalikan dengan sinus X ditambah dengan kosinus X. Perkalian berarti dikalikan dulu, sinus X dikalikan sinus X berarti menjadi sinus kuadrat X dibagi dengan kosinus X ditambah dengan kosinus X. Kalau perkalian itu tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Tapi kalau penjumlahan, kalau itu pecahan sama dengan penjumlahan pada bilangan-bilangan yang pada umumnya, yaitu tetap disamakan penyebutnya. Jadi di sini kalau disamakan penyebutnya menjadi kosinus semua. Berarti sinus kuadrat X ditambah dengan kosinus kuadrat X dibagi dengan kosinus X. Di sini sinus kuadrat X tambah kosinus kuadrat X itu sama dengan 1 dibagi kosinus X. Jikalau tidak dikanselasi pun, maksudnya tidak dicoret pun dia sudah terbukti, maka tidak perlu dicoret ya. Berarti 1 dibagi kosinus X itu sama dengan sekan X. Jadi tangen X ditambah sinus X, tangen X dikali sinus X ditambah kosinus X sama dengan sekan X. Berarti di sini terbukti. Seperti itu penjelasannya. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan latihannya. Di situ ada 6 soal. Untuk jawaban
sudah Ibu berikan di situ. Jadi di situ ada pilihan ganda dan benar atau salah, bisa kalian klik di situ. Tapi tetap kalian mengerjakan di kertas dan kertasnya nanti diupload lewat Google Form. Nanti sudah Ibu sertakan untuk caranya di sana ya.